Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali para sahabat-sahabat YouTuber, sahabat-sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti video saya. Di sini saya akan meliput kisah nyata mantan seorang spiritual, yaitu Ibu Suminah. Sebelum saya meliput, saya akan menjelaskan sebelumnya bahwa beliau sudah kenal lama dengan saya, Ayah Sadam. Dulu pada saat beliau masih aktif mengobati orang, katakanlah orang-orang memiliki penyakit yang berhubungan dengan kodam ya, katakanlah disantet, ditembak lah gitu ya, kira-kira begitu. Pada saat dulu masih aktif, saya suka dipanggil. Saya juga kenal dekat dengan bapaknya. Bahwasannya setelah beliau mengobati orang sembuh, beliau pulang, beliau sendiri yang kerasukan. Selalu begitu, berulang-ulang setiap habis ngobatin orang. Saya mengatakan satu kata, jangan lupa sholat 5 waktu. Memang beliau mengatakan, beliau mengakui suka lupa. Yang ada apa? Yang keluar gerakan-gerakan, yaitu harimau putih. Jadi menurut keterangan sebelumnya, pada saat beliau masih aktif, saat itu kami masih bertemu ya. Ini salah penafsiran. Tak kira beliau karena rumah dekat dengan Bu Mega yang ada di Kebagusan, beliau mendapatkan amanah suruh menyimpan benda-benda bertuah milik almarhum Pak Karno. Tapi kenyataannya bukan seperti itu. Beliau tidak kenal dengan Ibu Mega. Cuman kebetulan tetangga, bahwa yang beliau dapatkan benda-benda bertuah sebanyak 1 karung itu didapat langsung secara gaib milik almarhum Pak Karno yang istananya ada di Kali Ciliwung. Itu menurut keterangan seperti itu. Singkat kata, beliau menuturkan bahwa ada orang pintar mengobati beliau pada saat kenapa beliau langsung tidak mau aktif lagi mengobati orang gara-gara sakit-sakitan terus anaknya ngambil langkah, benda-benda bertuah tersebut dikumpulkan sebanyak 1 karung, terus manggil orang pintar. Katanya menurut keterangan orang pintar, dibawalah kembali ke titik yang dikatakan istananya Pak Karno yang beliau dapatkan, yang ada letaknya di Kali Ciliwung. Benda-benda bertuah itu banyak sekali sekarang, misalnya tombak, keris, macam-macam. Pada saat saya sebelum ingin meliput, saya bertanya, kan saya liput, beliau mengatakan saya tidak mau mengusik kembali masa lalu. Kalau saya mengusik masa lalu, nanti saya akan sakit-sakitan lagi, katanya begitu. Sehingga apa? Nanti Anda akan saksikan sendiri seperti apa dengan santai, tanpa sengaja saya ambil videonya supaya beliau lebih rileks, jadi tidak resmi seperti itu. Beliau nggak mau diliput secara resmi, jadi nanti Anda akan tahu sendiri seperti apa hasilnya. Sambil laya-laya, sambil santai, yang dapatkan apa adanya. Yang terpenting beliau mau menceritakan apa yang saya ceritakan. Mari kita ikuti sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan kita. Siapapun dia, siapapun Anda yang menjadi seorang spiritual, seperti yang tadi Bu Suminah ceritakan, saya tidak akan pernah lagi menjadi seorang spiritual karena saya mengobati orang
jatuhnya saya yang sakit-sakitan mulu. Pada awalnya memang saya karena kenal, saya selalu menganjurkan tolong jaga sholat 5 waktu. Beliau selalu lupa. Maka dari itu pernah saya akan liput ya bicara mengenai kodam ya. Jangan pernah kita main-main dengan kodam kalau kita tidak punya dasar. Sehingga apa? Kodam itu akan memperbudak kita. Bukan kita yang menyetir dia, tapi dia yang menyetir kita. Sehingga pada saat dia menolong orang, dia sendiri yang sakit, bahkan bisa terbang. Karena kodam yang dia pegang adalah jenis macan putih. Dia tidak bisa mengendalikan karena kurang dekatnya dengan Allah. Nauzubillah. Sehingga sekarang ini kenapa dia sadar? Ya, alhamdulillah dari anak-anaknya menyadarkan, barang-barang itu dikembalikan. Dia juga nggak mau terulang lagi cerita-cerita itu, makanya saya meliputnya juga apa adanya begitu. Mari kita saksikan sama-sama seperti apa hasilnya liputan-liputan yang tidak resmi. Kalau yang dilepas yang terakhir baru 2 tahun ya. Kalau yang 5 tahun itu berapa macam benda, Dek? Banyak, Pak. Ada sekarung gede, gila gede, ada tombak, ada... Nggak, kalau dulu yang diceritakan masalah hubungan sama Pak Karno tuh ya, yang katanya ibu dipercaya sama Bu Mega, masih ada yang piring anti basi, terus apa tuh yang keris mini yang kayak taruh sini. Terus kalau kayak bangsa bupati segala macam, polisi kan ada yang bawa tongkat-tongkat kecil tuh yang suka pegang gini. Katanya ada dari ibu punya Pak Karno, udah nggak ada, udah dikasih sama dia semua ya. Itu kalau Bu Mega kalau kesini suka mampir ke Bu. Dia nggak tahu saya. Dia nggak tahu saya siapa. Oh gitu. Jadi ini secara pribadi aja ya, hubungan langsung ya. Oh, tak pikir dulu waktu cerita waktu zamannya Bu Mega, maaf ya, kan masalah partai kali ibu mungkin jadi ya katakanlah juru sukses, habis aja namanya tetangga ya. Lantas karena terlalu dekat jadi ada kepercayaan, benda dititipkan ke ibu karena punya kelebihan. Saya kira begitu maksudnya. Jadi maksudnya ibu tuh punya tapi pribadi, bukan karena Bu Meganya ya. Oh, aku pikir dulu, wah ini Bu Sumina bener-benernya Pak Karno banyak banget nih diberi kepercayaan Bu Mega. Oh, nggak taunya pribadi punya. Mungkin pengalaman ibu pengaruh dari ilmu tadi yang benda-benda tadi pada ngumpul ya. Kok bisa sekarung begitu sih? Yang paling menonjol barangnya apa? Trisula. Iya. Yang paling menonjol apa? Tombak kali, pernah bunuh tikus itu tombak. Iya, makan. Terus keris ada nggak keris? Nggak ada, udah dibuang-buangin. Enggak, maksudnya ini cerita masa lalu yang ada gitu loh. Ada. Itu looknya ada berapa? Apanya? Look tuh looknya ada berapa ininya? Gelombang. Enggak, ini kan gelombang nih ya. Berarti look ya. 3. Ada 3. Oh, itu kodamnya namanya apa? Namanya harimau putih. Oh. Sebentar. Ya udah nggak usah dilanjut ya. Karena saya nyambung di situ ada. Kan dia datang lagi Mas. Enggak, udah pegang. Ibu ngomong tuh udah pegang. Nggak takut. Soalnya kalau malam dia datang. Ini ada di gesper saya ini. Iya. Ya. Dulunya tuh saya kan sakitnya parah. Katanya itu gini, saya bilang kalau memang saya mau Enggak. Bu Sumina waktu sakit pertama kali ya, yang dirasa apa sih? Ya begitu, kalau lagi dingin ya dingin jadi kayak di kulkas. Kalau lagi panas ya kayak kita di sate. Pas merasa sakit, lihat sesuatu gaib nggak? Ada. Yang dilihat apa? Yang saya lihat orang pakai kuda. Bajunya hitam-hitam apa gimana? Bajunya Hijau. Tapi nggak kenal orangnya? Kayak pengantin. Oh, ngajak nikah sama ibu itu jin. Ngajak nikah. Saya nggak mau.
Untungnya ibu kuat ya. Kalau nggak kuat dibawa, berarti ibu punya 2 dunia. Jam. Ya ini buat kenang-kenangan aja bu tuh kelihatan. Ya sambil lalu aja karena kan sekarang udah enggak. Ini kan hanya cerita masa lalu doang ya. Oh jadi yang tadi apa dek? Tombak ya? Tombak. Segede mana tombaknya? Ada semeter, 2 jengkal. Yang panjang, jangan yang panjang, segini tingginya. Iya iya. Ah, seginilah tingginya. Itu dia lemparin di kali langsung nancep. Saya ngelemparin. Oh masih ada kodam. Mestinya begini, maksud saya gini Bu Sumina, kalaupun masih ada, akan saya bantu, saya lebur langsung di situ, gue bakar. Yang dikhawatirkan main lempar tanpa dasar, nanti ketemu orang lain yang niatnya jahat disalahgunakan. Maksudnya itu loh. Soalnya gini, kata si yang ngobatin saya itu kan di situ udah ada istananya, jadi ntar kumpul situ semua. Oh gitu. Akhirnya, Masih seputar daerah sini deh. Itu Oh ya Allah. Gue lagi ngeliput itu loh, apa ya, mahkota ular. Tapi belum usul lagi, gue lagi ngeliput yang lain dulu ya. Mahkota ular. Memang sih nggak ganggu selama ini. Keduanya saya didatengin sama ini, saya mau jalan ngaji. Ketepluk ke depan saya tuh situ. Wujudnya apa? Wujudnya angkin. Angkir. Hijau, angkin 7 ruas. Oh angkin, iya paham. Iya 7 ruas. Oh. 7 diri, kayak ular kobra gitu. Tawaf dong, itu lambang tawaf. Iya, tapi saya belum gunain, baru mau digunain udah marah. Enggak. Kalau ketemu saya, kan itu kita terus terang ya, tergantung kitanya sih ya. Kalau kita bisa membedakan mana yang jin, mana yang malaikat, emang agak sulit. Tapi kalau barangnya masih ada, akan saya lihat apakah itu jin, apakah malaikat. Saya bilang gini, saya mau pergi ngaji, kalau orang tua mau datang ke rumah, datang aja, saya bilang itu. Kalau jin, yang mending dilebur. Kalau dari malaikat ya kita pakai, nggak apa-apa. Tapi kalau memang jin jangan. Saya udah bukannya ini ya. Jin dari malaikat. Saya tuh haji udah 2 kali haji saya. Iya. Udah 2 kali angkat pergi haji. Malaikat kan hanya orang-orang soleh pilihannya, ya Bu ya. Malaikat nggak pernah ngasih gituan Pak. Malaikat tuh ngasih doa. Nah, ini secara tidak langsung kodam itu kan tidak harus wujud. Masing-masing manusia punya kodam loh. Iya. Cuman ya kodam yang mana dulu nih kan gitu. Tergantung dari etiket kita. Iya, itu dapat angin itu Oke, saya. Bu Sumina.